Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama pun kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kalih gebi kepada kita mandum kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang dia cintanya. Dan Allah Subhanahu wa taala kagak beri kita dua nikmat yang paling raya, nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga jid dan maudib antara dua nikmatnya. Dengan nikmat iman, kata tu saudara, kata tu Tuhan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Si barang kaso yang kagu tu saudara berarti orang yang kagu tu Tuhan ro. Kemudian dengan nikmat Islam, utanya wajib kita jalankan syariah dengan sesungguhnya. Kadang ibadah-ibadah tanya, kadang hana mufhum dengan kaifiat-kaifiatnya. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala diutuskan seorang nabi untuk membawa syariat ke akhir dunianya. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalah geba umat manusianya dari kegelapan kejahilan, kegelapan kemusyrikan kepada terang benderangnya dengan iman dan takwa, iman dan Islam yang tinggal lagi rasa saatnya. Maka dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya jeddah muudib syid bahawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya ajak contoh teladan kepada beliau sehingga udip katanya terarah, udip katanya terpetunjuk dengan ihdinas siratal mustaqim, dengan jalan yang benar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Orangnya kebetulan Jumat pertama dalam bulan Ramadannya. Alhamdulillah untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang suci. Maka mari kita sama-sama untuk mensucikan jiwa, mensucikan raga dari segala dosa dan noda, supaya katanya memandum bersih hati katanya, gelih hati, gelih jiwa, gelih pikiran dan bening hati katanya, sehingga katanya husnuzan kepada Allah, katanya suuzan kepada Allah, husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada Rasul, husnuzan kepada diri sendiri, dan husnuzan gelih zan kepada saudara dan handai taulan. Maka oleh karenanya mari kita sama-sama dengan ditamang bulan puasanya untuk terpegelih hati, terpegelih jiwa, supaya Allah Subhanahu wa taala gelimpahkan rahmah kepada kitanya di dalam hati kitanya, hana hati-hati yang kuto lain. Mamanya kakutonya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sebuah rahmahnya kepada kitanya memandum. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagaimana kalau kepegah di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan diri, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotori diri sendiri. Jadi siapa yang mensucikan diri ini?
Jid akalan dalam sebuah kitab yang kalau ditulis oleh Imam Qardawi, bahawa kiban cara mensucikan dirinya, bahawa orang yang pegelih hati, pegelih jiwanya, tidak ada lain cara hanya sebuah cara mantang. Kiban cara dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan. Maka menyakan dengan pendidikannya akan bersih hati kitanya. Sabah-sabah hal yang tidak kira-kira kitanya han dah penuhi, yang gad-gad selalu terpenuhi, yang hana-hana gad, maka dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan, kitanya akan bisa untuk dapat gelih hati dengan sebaik-baiknya. Maka hadirin sedang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, teh hati yang gelih, kita fikir hati yang gelih. Sebelum tersebutkan hati yang gelih, nyo nak lebah sifat hati katanya yang selalu bak katanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, apakah kepada mereka itu diberikan kabar gembira atau kabar ancaman, awaknya sama saja, la yu'minun, hang gedem cik iman, pasti mereka tidak mau beriman. Ancaman dengan berita gembira dibawa kepada mereka, tetap tidak beriman. Yang sifat hatinya adalah sifat mati yang mati, karena hana ada petunjuk dalam hati katnya, mati hati. Maka hati mati lagi nyan, Allah disebutkan di dalam ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Allah menutupkan hati orang itu, menutupkan mata atau penglihatan, menutupkan pendengaran rapat-rapat. Jadi karena kagetup hati, kagetup mata, kagetup kuping, maka walahum azabun azim, mendapat siksa yang sangat besar. Yang ke hati yang kamati gitu. Maka hatinya yang nambah umat Islam, tentu saja umat Islam hana hati lagi nya. Karena apakan umat Islamnya adalah tetap percaya kepada Allah walaupun mereka tidak mau menyembah Allah. Urang hana semayang, urang hana puasa, pekeh urangnya mati hati golong tentu. Karena memang gak nyan tetap na iman kepada Allah. Tetapi yang orang hana iman kepada Allah, tentu saja orang kafir. Orang kafir yang na di luar Islam nyan ke orang yang khatamallah ala qulubihim. Tapi dalam Islam nasi orang yang khatamallah ala qulubihim kan bukan tutup rapat-rapat, tapi tertutup separuh, setengah metupnya. Maka awak akan metup setengah, akhirnya corong hidayah kepada orangnya akan kurang. Corong hidayah kepada orangnya akan bertahan. Mungkin dekunku, mungkin hadirin sedang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Jika kalian mbak sabah pipa ia, pipanya raya, maka ia ile dengan lancar, hana sedikit pun sabah halangan kepada bak pipanya, bak ianya. Tetapi pipanya dalam pipa raya nak sumbat, maka ia akan tertahan pada sumbat itu. Ya, sumbatan itu yang perlu kita, yang perlu tapi mungkin pernah orang yang penyumbatan pembuluh darah jantung, sehingga tiap orang payah baju ubat. Ahwatnya kepada ubat, maka darah akan mencair, yang berekon darah akan beku. Dia kepada ubatnya ayah mencair, maka penyumbatan yang bak jantung atau penyempitan yang bak jantungnya, bak pembuluh darah akan mengalir dengan baik walaupun sempit bacut. Nyan kikinan kadang-kadang nyan sebuah tamsil, maka corong hidayah menansid. Orang Islamnya bukan ditutup rapat-rapat hatinya, tetapi ditutupnya hanya kadang sekedar saja, sehingga corong hidayahnya tidak muat, halau tidak mau. Maka hati yang pertama adalah hati yang mati, adalah khatamallah ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim, mata telinga akan ditutup rapat-rapat, maka bagi orangnya akan mendapat azab yang sangat pedih. Yang kedua, sifat hati sifat yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadallahu marada wa lahum azabun azim. Di dalam hatinya memang sakit, hati nuraninya. Fazadallahu marada, maka Allah menambah-nambah penyakitnya. Karena hati yang sakit, maka Allah akan ditambah. Bukan sakit, sebenarnya sakitnya bukan sakit yang teruk gerau. Kadang sakit ge pegat-pegat. Sebab cara pegat sakit hati, kiban cara? Yang pertama, ibadah hana getim. Baca Quran sembahyang puasa akhirnya penyakit yang nabak hati berkarat terus pajan dia yang gleh je leh tak asa. Yang keratan-keratan kadang yang nabak hati nyan ada gepajuh makanan, setetes makanan yang harum dapat jo nyan akan berkarat hati. Setetes minuman yang haram kita minum, maka dia akan berkarat di hati. Maka hotel laginya perlu ada pegli hati katanya supaya penyakit-penyakit yang nabak hati nurani katanya akan hilang. Maka dengan penyakit-penyakit yang laginya, orang yang kena penyakit fi qulubihim maradun fazadallahu marada, sakit hati nuraninya, maka timbullah orang yang laginya hati munafik. Maka hati munafik itu bagaimana? Nyan yang je ke urang-urang yang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Sehingga sifat urangnya hanali adil dalam hudib. Bahkan kadang-kadang yang betul ke pegah yang salah ke betul. Yang kahana adil. Mam ada bagus definisi adil pun, takrif adil. Adil adalah membenar yang benar, menyalahkan yang salah. Tetapi kalau orang yang sempit hati laginya, pasti yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Kasus yang kecil diangkat menjadi besar, kasus yang besar dipendam. Nyan ke orang-orang munafik. Maka oleh karenanya hati katanya supaya baik mekeratan le harus dah benahi. Yang pertama adalah jaga makanan baik sampai makanan yang haram. Apakah haram zat ataupun haram proses? Haibu dah baju. Kan hana haram. Tapi prosesnya dari bahan curian atau membeli beras dengan uang yang haram. Jadinya proses berhnyan hukum suci. Je tak pajo, tapi proses. Tapi yang lainnya bagaimana? Urang pajo engkotnya yang dekat mandang dabuh. Yang tewatan. Tablo engkot di kedai terus rumah darah hanagle. Na darah-darah ba engkot sehingga tak makan, tak pajo engkotnya. Nyan na ain atau zat pada engkotnya yang darahnya akan menjadi haram karena darah hanagle ba darah ba engkotnya. Yang ke makanan-makanan yang laginya akan membuat hati getanyonyo akan menjadi mekeratan sehingga makanan yang lagian tidak tergerak untuk berbuat ibadah. Makanya penyakit hati yang laginya akan menjadi bertambah-tambah. Saucit urang yang penyakit yang gleh hati, yang hatinya akan menjadi baik. Urang yang menjadi suuzannya akan hilang. Sehingga Allah memanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, yang bersih, jiwa yang bersih, kembalikah kepada Tuhanmu yang meredakanmu, kepada golongan-golongan itu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Yang orangnya memendum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pintu surga manapun dia akan mau sesuai dengan ibadahnya. Harat le, oleh gaknya puasa maka akan diterima di pintu Rayyan. Oleh gaknya dari segi sedekah maka dia akan diterima dalam satu pintu lain. Banyak dengan sembah atau salat maka akan diterima dalam satu pintu yang lain. Banyak lagi dia akan hati yang bersih maka akan diterima dalam satu pintu. Dengan pintu-pintu surga laginya akan diterima oleh Allah
melalui kebersihan hati katanya. Cuma cara bagaimana? Dengan Imam Al-Ghazali mengatakan lebih tingkatan untuk membersihkan hati, lebih tingkatan untuk jiwanya bersih. Supaya apa? Ketika bersih hati katanya, maka semua yang baik-baik akan masuk ke dalam hati, ke dalam otak, ke dalam pikiran katanya, sehingga tidak ada lagi katanya akan menjadi orang yang suuzan baik kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada saudara atau tetangga. Jadi kadang suuzan kepada orang lain. Contoh, dalam sebuah kitab disebutkan sebuah contoh. Kitab Kifatul Awam pernah disebutkan di sana, orang sakit gepajuh ubat pulih. Maka orang sakitnya memahami pulih sakit genyan dengan gara-gara pajuh ubat. Maka dengan memahami laginya itu sudah termasuk syirik menurut kitab Kifatul Awam. Orang apui tutong wate tatet angoh nyan hukum adi, hukum adat. Mamanya tapegah nyan apui gara-gara tatet dalam apui jih garam angoh, maka pemahamannya adalah pemahaman syirik. Sikin tajam takoh sia putuh, maka dengan sikin tajam bisa putuh pupu yang takoh. Maka memahami lagi adalah salah satu perbuatan syirik. Maka katakanlah apa itu tompakan Nabi Ibrahim handutong. Itu adalah semuanya adalah hukum adat yang katanya. Maka hukum hakikat ini kiban tabagat. Apa itu tongnya tidak akan terbakar menyehanagi izin li Allah. Sehingga Allah memanggilkan kepada api, ya nar qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatlah Ibrahim. Nyen apui tutong, padahal dengan hukum hakikat dari Allah Subhanahu wa taala akan apuinya akan menjadi lepi ya. Jadi orang telaganya ke ngetanya akan menjadi akidah yang terbaik, yang bersih, bahwa tutung apuinya adalah bukan karena tutung angoh sabah macam yang tanya tatet gara-gara apui yang akan menjadi syirik, tetapi menyatakan etiket yang good bahwa tutungnya adalah dengan izin Allah, bukan dengan terbakarnya oleh api, tapi dengan izin Allah. Karena Allah mengizinkan tutungnya. Sehingga nak sebuah cerita, sebuah sejarah bahawa orang gerah berah. Rah berah lam kanan kena peduk udapu. Karena nyan ge amal, nya cerita. Nak ge amal peduklah bu udapu. Truk atau dapu ka 2 jam, 2 jam, ternyata apuinyo memang raya udep buhana masak-masak. Baik nanduk masak, musuh tan, meleon tan bahasa Aceh. Han meleon pih dengan apu yang reuknya. Yang karena amalan kulna ya narkuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin. Wahai api, jadilah kau dingin. Akhirnya api tidak terbakar. Nyan ke dengan hukum hakikat. Nyan nasabah cerita zaman. Jadi menancit pisau sikin tajam pakan han putuh takun Nabi Ismail. Nya ke hukum hakikat daripada Allah. Han agi izin dari Allah. Jadi nyan adalah begot gleh suuzan kepada Allah, itu adalah salah satu syirik. Maka tamsil yang lagi nyan dengan Allah yang memberikan sebuah izin untuk memotong sesuatu putuh, maka dengan izin Allah akan putuh. Maka iktikadnya adalah semua sesuatu gerakan adalah dengan izin Allah. Getanya kata masjid tenaga bak dan keinginan na bak tanya. Tapi menya Allah hana izinkan pergi ke masjid, bisa saja dia bak jalan kadang bucoban Honda. Bisa saja kadang timoh sakit. Tiba-tiba bantah bedah ka sakit ka lemoh ka rubah bak. Ina ni rumah. Atau di rumah bantah tebi rumah ka rubah di rumah. Berarti Allah tidak diizinkan untuk pergi ke masjid. Ini adalah salah satu hukum hakikat. Nyamanya tak fahamnya, Umar ada makan sakit katruk lo mesti ke ibadah. Itu adalah salah satu suuzan yang kecil yang tidak baik kepada Allah. Seandainya hana sakit kan ibadah, itu adalah tidak baik.
Sakit itu adalah diberikan tanda oleh Allah untuk mengampuni dosa. Padahal nyan semuanya untuk mengampuni dosa. Maka katanya harus terpahami bahawa segala sesuatu itu adalah dengan izin Allah, biiznillah. Maka oleh karenanya lebuh tingkatan yang kage bile yang kage sampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, yang pertama adalah bertahalli. Arti tahallinya adalah mengosongkan diri dari perbuatan, dari sikap-sikap, dari suuzan, dari zan-zan yang hanagat, prasangka-prasangka yang tidak baik. Kosongkan semuanya yang hanagat, yang sampah-sampah buang semuanya. Sama lagi katanya dalam sebuah kaleng tong, dalam tongnya na sampah, bahkan kotoran yang na dalam tongnya menyepenuh dengan sampah, dengan tentu saja beruh atau sesuatu yang baik tidak bisa masuk ke dalam tong itu. Kenapa? Le sampah, le kotoran di dalamnya. Akhirnya yang gak-gak hai tabang dalamnya. Yang kotor-kotor saja yang ada di dalam peluknya. Menancik jiwa kita yang hana tabah, yang hana gotnya, maka yang gak-gak hai tabang dalam pikiran kita. Maka oleh karenanya yang kedua, setelah tabahnya mandum, maka bertahalli. Buang itu semuanya sudah kosong daripada yang tidak baik, maka baru masukkan yang baik. Tapi gedanya memang le dapat kosongnya hana dapat asal yang gak-gak akan masuk lagi yang tidak baik. Contoh gelah gelah yang paling ubud. Gelah kagleh darah si pedang bak sabuh tempat yang tempatnya terbuka. Kira-kira €1 atau €5 atau 3 minggu gelahnya akan muabe. Bahkan abe yang na ipa dalam gelah hitam dalam gelahnya, kadang abenya yang hanagle. Maka nyan ke sesuatu tempat yang sudah bersih tidak diisi oleh sesuatu yang suci, maka dia akan terisi oleh sesuatu yang kotor. Hal lagi orang pegah mi dah pula padi pasti timoh naliung, mi dah pula naliung pasti han timoh padi. Nyan menanlah kira-kira man tempat yang suci menya kahan ada damang yang gleh-gleh dalam yang tempat yang glehnya, maka dia akan kotor kembali dengan masuk benda-benda kotor. Maka bertahallilah kita di bulan Ramadannya supaya getanya bersih hati, getanya suuzan kagada, maka getanya dah pegak ini menjadi husnuzan kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang-orang lain. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tingkatan yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan bertajalli. Bertajalli artinya melengkapi part yang kurang-kurang bunuh. Oh, ada tamang yang gak-gak di dalam hati katanya. Kadang idan na kurang. Lagi katanya susun di dalam rumah. Tapua pada iblang. Dalam empang kata dalam rumah. Tapi di dalam rumahnya mantang sisa. Golong tersusun empangnya di dalam rumah yang enggak, maka bertahalli itu adalah untuk menyusun yang lebih baik, yang menanci yang hal-hal yang lain. Jadi ilmu yang kana bak tanya tak susun dengan rapi bahawa ilmu tauhid sudah ada, ilmu fikih kana, ilmu tasawuf kana, maka pakailah sesuai pada tempatnya. Ilmu tauhidnya bagaikan tanaman bagaikan tanah untuk tempat bercocok tanam. Ilmu fikih untuk tanaman, ilmu tasawuf untuk pagar. Nah tanaman hana pagar, pasti tanamannya akan dipanjang oleh rong-rongan dari luar. Tuh, itamang kambing, itamang lumu, akhirnya makanan tanaman yang kana di dalamnya akan hancur buat kambing dengan lumu. Menan hal yang lain. Nah pagar hana makanan, hana tanaman di dalam lampuhnya. Apa yang hasil dibuat? Hana hasil siapa? Pagar god tembok. Tapi di dalam naliung dum putra manfaat di dalamnya hana. Menansin na tauhid tapi hana tanaman, hana pagar. Tanah kosong, tandus. Tetapi di antaranya menyesalah saboh hana itu akan rugi. Tapi kalau punya tauhid hana nyawa baik nanti untuk bercocok tanam, hai hana sapuna. Siapa tan?
Jadi mau awang-awang untuk bercita-citanya hanya sebuah khayalan, kan sebuah kenyataan. Untuk damang syurga, hanya tempat yang damang syurga. Hanya khayalan laganya, maka Allah akan memberikan orang itu menjadi azab yang sangat pedih. Maka dengan bertahalli, di mana yang kurang? Kira-kira menyagetanya yang kurang bacaan dia dapat haju. Le bacaan surah Al-Fatihah kadang kurang. Perlianya nagure tak pertanya tak namanya. Nah, bacaan kaifiat sembahyang kurang. Bahkan kejadian-kejadian bak sebuah masjid. Nah, urang hotel masbuk bak rakaat yang ke masbuknya rakaat yang kedua. Rakaat yang kelaya. Hotel rakaat yang kelaya gaknya hana geduk tahiyat akhir le. Karena kalau duduk dengan imam akhirnya kita mah sebuah rakaat duduk supaya ngajak duduk di akhir. Sebut segelam duduk di akhir bak sembahyang dohonya haru beda. Maka kemudian akhirnya gaknya ke sembahyang 5 buah rakaat. Katanya mbak kenyan. Pakan 5 buah rakaat. Nah sembahyang orang hai karena mi segelam duduk di akhir pergi jawab segelam duduk di akhir haru beda lah sebuah rakaat. Jadi nyan kadang-kadang masbuk bak urang nyan hana mufaham. Oleh nyan dalam pemahaman dia sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib gaknya getemeng bak rakaat kelaya. Pasti tentu saja barang kalian duduk di akhir bagi jamaah gaknya tidak geduk di akhir. Dia geduk di akhir untuk bedah rakaat kedua, bak rakaat kedua hana lagi duduk tahiyat. Bahkan karena ka geduk bak tahiyat bak rakaat yang pertama. Tahiyat awal hana geduk le. Yang geduk di akhir tiga tri. Jadi harus dalam sembahyang maghrib 2 tahiyat. Nya mau muduk pahaman kan. Akhir juga nya karena hana mufham bak masbuknya diprotes leur lain mah urang protesnya pegah-pegah puyak protes lun urang bangai protes lun padahal tidak sadar bahwa dirinya adalah bangai yang karena adalah hana mufham tentang ilmiah kaifiat salat nyaman kalian ke perlu katanya untuk mencari ilmu tatanya pak-pak yang hana je ngan imam kala ngan imam mestilah tabuhnya dengan imam kala selesai dengan imam rakaat berapa tahiyat apa tahiyat akhir atau tahiyat awal tetapi orang tak duduk dan yang orang tak tinggal sirau dia tahiyat apa dia yang tak perlu ya mi tahiyat awal tanya duduk tahiyat awal mi tahiyat akhir tanya duduk tahiyat akhir jadi laginya lah untuk masbuk karena orang na sabah masjidnya hana mufham tentang cara untuk sembahyang dalam masbuk akhirnya melaksanakan salat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi menanlah hadirin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Maka kitanya untuk terpegli hati kitanya supaya baikna hati kitanya kuda sehingga mereka kuda hatinya memandu kitanya akan menjadi orang yang hana diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati hana diterima oleh Allah taja. Maka muflis le urang urga hotel uro kiamat sembahyang tega bersedekah le oleh yang puasa hana pre tetapi gaknya orang adalah orang yang sangat rugo di hari kiamat. Mari kita dan serahkan roh itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam doa iftitah kalau kita sebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Memandumnya adalah milik Allah. Aku, keluargaku, istriku, anakku, hartaku semua Allah adalah punya Allah. Maka itu perlu serahkan kepada Allah. Karena kita yang serahkan kepada Allah memandum, maka ingatlah bahwa Allah segala sesuatu aktivitas yang kita lakukannya genging oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan genging karena memang Allah Maha Besar kepada kitanya. Setiap ibadah kitanya anta budallah ka annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau melaksanakan ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi katanya han sanggup dia tak lihat Allah. Han sanggup saking Allah. Tingkatan pertama adalah tingkatan para anbiya. Mungkin tingkatan yang kedua harus sanggup. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak sanggup melihat Allah, tapi ingatlah engkau dilihat oleh Allah. Karena setiap aktivitas katanya pasti akan dilihat oleh Allah. Daja lampuhnya tu ngelampuh gop. Bah memplam gop ka mirah-mirah misalnya. Urang hana urang po. Siap dapat bah memplam mangat bah memplamnya apa jo.
Menya urang hana kepikir bahawa agaknya gengeng oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan gepat bawang pelami. Gecek mangan hana songyeng, tapi hana depa agaknya bahawa Allah melihatnya. Innallaha yarahu, bahawa Allah melihatnya. Ya itu. Tapi agaknya menya kepikir agaknya bahawa agaknya gengeng oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti agaknya hang tempot atagop, hang temcok atagop. Nyan ke kadang-kadang getanyo hana sadar. Oh hotel dah lakukan sesuatu bahawa Allah hana gengeng ditanya. Dia melaksanakan dengan bebas-bebas saja. Maka nyan ke yang perlu dipikir bahawa Allah segala sesuatu perilaku tingkah laku hambanya tetap melihat dan tetap mengetahui. Maka oleh karenanya hadirin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, mari kita terpegih hati, bekna hati yang mati, bekna hati yang kuto, yang sakit, supaya gelihnya pulamnya bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan dah puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah malamnya pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabuh rakaat sembahyang akan lebih pahala barang serta pahala menansyid dan bertadarus di bulan Ramadan. Ini tadarus di bulan Ramadan tabun. Artinya bukan qiraah Quran saja. Mencocok ayat, mi bahasa Aceh kan. Mencocok ayat nyan bukan tadarus, itu adalah tilawat Al-Quran atau qiraah Al-Quran. Yang arti tadarus artinya beut, na guru, na murid, na sabut dan semua beut dan na orang beut. Nyan ke arti tadarus. Mi orang Aceh pegah apa? Medrah. Mama yang kagak medrah lagi nyan ke tadarus yang pahala ji cukup le. Di samping sembahyang malam, bersedekah dan ibadah-ibadah puasa dan sunat-sunat puasa lainnya. Maka eno kemantang hadirin sedang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, mari kita terpegih hatinya supaya bekna hati kita dalam hatinya dengan lebar tingkatannya, pegih dengan bertahalli, pegih pegadah yang kuta-kuta mandum, baru bertahalli, penuh dengan yang gleh-gleh dan bertajalli dan lengkapi mana yang kurang. Maka oleh karenanya kita akan lengkap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. Allahumma dafa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wat ta'una wal munkar wasiyufal mukhtalifata wasyadaa'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.